perspektif janda dari Jirah ini dari perspektif yang banyak gitu, dari perspektif yang beragam gitu tentang janda dari Jirah gitu. Kalau Jirahnya sendiri itu juga ada porsinya, dia sendiri yang berbicara terlalu banyak. Lalu dihukumlah Manggawi, dikirim ke sebuah perguruan, tetapi ada banyak sekali hikmah di masa depan. Ya, di masa depan. Saya tidak akan ceritakan, teman-teman baca sendiri. Kalau gitu nanti nggak baca gitu kan. Jadi inner child ketika kita bisa atasi, dia akan bisa. Karena itu karakter, bahkan bukan hanya karakter manusia, tetapi juga karakter alam yang luar biasa. Kita dengan orang tanya itu cara kalau di Manggawi kita akan mendapatkan menurut saya ini dengan yang bisa kita pakai, yang bisa dipakai oleh generasi ya. Oke, sedikit tentang pikiran sadar. Baik, itu adalah pembacaan saya yang sore hari ini keluasan interpretasi yang merespon teks itu sendiri berdasarkan pengalaman estetika harus tanya itu buat pengalaman empirisnya. Menurut saya sempat saya lakukan pembacaan saya sudah lama sih sebenarnya, bukan sore ini ya. Itu dulu Citra, thank you. Oke. Terima kasih banyak Mbak Sonia, pemaparan yang benar-benar sangat jelas sekali ya tentang mindfulness ya. Jadi benar-benar sesuatu yang baru, saya benar-benar belajar. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Sonia, pemaparan yang benar-benar sangat jelas sekali ya tentang mindfulness ya. Jadi benar-benar sesuatu yang baru, saya benar-benar belajar hari ini untuk belajar banyak ya tentang mindfulness, juga tentang self love tadi, tentang bulat sarira. Tadi saya memang ya sempat menangkap beberapa poin yang Mbak Sonia sempat sampaikan mengenai bagaimana trilogi Jirah ini sebenarnya perjalanan kita ke dalam ya. Saya sangat setuju dengan Mbak Sonia, bagaimana ekosistem ya alam itu dihidupkan sedemikian rupa dan menjadi sebuah kekuatan dalam trilogi Jirah gitu. Akan sangat menarik jika ada lagi diskusi-diskusi mengenai bagaimana kekuatan dari metafor-metafor ini atau imagery tadi yang diceritakan oleh Mbak Sonia ini dibahas lagi lebih detail ya. Karena kan tadi Mbak Sonia fokusnya pada mindfulness gitu. Jadi mungkin ada lagi diskusi lagi nanti tentang metafor, perspektifnya bagaimana, karena memang kekuatan seperti yang dikatakan Mbak Sonia, Jero Jemiwi tadi, kekuatan dari trilogi Jirah ini adalah kata-kata yang memang sangat padat dan puitis sekali ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita kutip, kita baru sadari gitu ketika kita membaca trilogi Jirah ini gitu. Dan memang perlu membacanya berkali-kali. Tidak mungkin satu kali, dua kali, pasti perlu berkali-kali karena banyak sekali hal-hal yang sangat menarik dan bisa kita petik pelajaran-pelajaran ataupun hal-hal baru di dalam trilogi Jirah. Kalau teman-teman melihatnya dari perspektif sejarah misalnya, itu berbeda lagi. Teman-teman bisa melihat seperti yang Mbak Sonia sampaikan tadi, fakta-fakta sejarah yang mungkin kalau misalnya teman-teman membaca trilogi Jirah, ini Airlangga ini pas zamannya siapa ya gitu kan, masih kita akan belajar lagi mengenai itu. Kemudian siapa sih istrinya Airlangga, kemudian bagaimana pembagian wilayah dari Kerajaan Kediri menjadi Daha, kemudian bagaimana nantinya anak-anak dari Airlangga mendapatkan bagian itu, kita akan belajar secara tidak langsung mengenai sejarah dari yang ingin disampaikan oleh Mbak Cok Sawitri. Oke, luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita. Sekarang kita akan tiba pada sesi diskusi ya, bagi teman-teman yang telah hadir di Zoom meeting mungkin yang ingin membagi dengan kami hasil pembacaannya juga yang sudah sempat membaca, karena teman-teman di sini yang hadir juga adalah teman-teman yang ya saya tahu sudah memiliki buku semua ini, memiliki buku trilogi Jirah. Jadi saya pikir akan lebih sangat menarik lagi jika ada tanggapan ataupun ada pertanyaan juga terhadap kedua narasumber kita yang luar biasa. Saya bisa berikan kesempatan melalui raise hand ya untuk teman-teman yang telah hadir di Zoom meeting untuk bertanya atau menanggapi mengenai apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Saya persilakan, mungkin ada, harus ada sih sebenarnya, karena begitu
kerennya tadi para narasumber kita. Silahkan mungkin ada yang ingin menyampaikan atau tanggapan ataupun pertanyaan terhadap apa yang disampaikan oleh Mbok Tonia dan juga Mbok Jero Jumiwi tadi. Dipersilahkan. Masih malu-malu. Di chatnya itu Citra ada dari Mbak Sinta. Oh iya, oke, di chat saya kok nggak ada, Mbok. Mungkin private ya? Mungkinkah di chat saya kosong ya? Oke, saya bacain ya. Baik. Jadi, mungkinkah memahami atau mengaplikasikan trilogi Jira dalam keheningan tapa berata? Bisa dilakukan dalam bentuk retret sekelompok orang, berlatih bersama dalam hening, dan jika memungkinkan nyaman bagi masing-masing orang, bisa berbagi pengalaman perjalanan ke dalam dari masing-masing orang, berbagi di tataran pengalaman batin, bukan di tataran pikiran suksma. Itu dari Sinta Sumarno. Oke, terima kasih banyak Mbak Sinta. Mungkin kedua narasumber kita bisa memberikan tanggapan mengenai pertanyaan Mbak Sinta, mengenai bagaimana kita bisa berbagi atau bagaimana langkah-langkah kita menggunakan trilogi Jira ini sebagai sebuah perjalanan ke dalam ya, di tataran, bukan hanya tataran pikiran. Silahkan mungkin Mbok Jero Jumiwi dulu. Silahkan. Baik, Suksema. Terima kasih Citra. Mbak Sinta, terima kasih pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan pelaku ini ya. Mbak Sinta sendiri pelaku mindfulness pasti. Jadi salam Mbak Sinta, terima kasih pertanyaannya. Saya justru dalam pertanyaan Mbak Sinta itu saya mendapatkan apa ya? Seperti berlaku sebuah invitation bagi kita semua. Bukan hanya kita yang ada di Zoom ini sebetulnya. Jadi jika pertanyaannya bisakah, maka sangat bisa. Karena tidak ada waktu yang terbaik menurut saya jika kita ingin melangkah ke dalam, kecuali di fase ini ketika kita sedang menghadapi pandemi bersama-sama. Belum pernah dalam sejarah, saya 41 tahun umurnya sekarang, belum pernah saya merasa senasib sepenanggungan bersama dengan bangsa-bangsa lain, kecuali ketika masa pandemi ini. Kita dikurung sama-sama, dikembalikan pulang sama-sama, karena sudah terlalu banyak waktu, fokus, atensi, perhatian kita arahkan keluar diri. Bahkan keluarga kita jarang kita tanyai keadaan sesungguhnya batinnya dia. Jadi Mbak Sinta Sumarno, mudah-mudahan nanti bisa sama-sama. Mudah-mudahan dari Mbok Cok bisa mengumpulkan sahabat-sahabatnya, Mbak Sinta juga, kita sama-sama. Trilogi Jira ini menurut saya luar biasa. Saya belajar banyak dari Mbok Cok. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Sonia, dan saya yakin teman-teman yang ada di Zoom dan yang menonton ini juga setuju bahwa ketika kita berkomunikasi dengan Mbok Cok, bukan hanya inspirasi yang kita dapatkan, tetapi ada pembelajaran yang mungkin kembali lagi apa yang kita peroleh itu tergantung dari apa yang kita fokuskan. Jadi Mbak Sinta, menurut saya ini sangat bisa dan ayo kita lakukan. Saya siap jadi tim hore-hore. Terima kasih Mbak Sinta. Terima kasih teman-teman. Iya, bukan tim hore-hore sih sebenarnya Mbok Jero ya, langsung menjadi ini leadernya harusnya sepertinya. Oke, tanggapan dari Mbok Tonia mungkin. Ayo Mbok, silakan. Oke, kalau dari saya karena produk Trilogi Jira ini adalah produk estetika ya, dari segi sastra. Saya rasa kata-kata itu di sini berfungsi sebagai penyembuh gitu ya. Kita tersembuhkan oleh kata-kata gitu. Bahkan sebenarnya yang katanya membunuh orang itu lebih banyak itu adalah menyembuhkan dan membunuh itu adalah kata-kata gitu ya. Jadi
di trilogi Jirah ini menurut saya banyak kata-kata penyembuh yang bisa kita jadikan praktik-praktik mindfulness, karena puisi, metafora, imajinasi, reality of imagination atau imagination of reality itu dua-duanya bisa diselaraskan gitu. Imagination of reality and reality of imagination. Jadi kata-kata itu menjelma dalam dua dunia tadi. Nah, itu adalah menurut saya perwakilan praktik mindfulness yang bisa kita lakukan gitu. Seperti tadi mungkin ada percakapan percakapan rumput, pohon, itu adalah percakapan mindfulness yang tidak sekedar ada tetapi menghidupkan ekosistem. Itu adalah semesta yang berbicara, dan saya rasa itu sudah praktik mindfulness gitu. Jadi kalau saya powernya memang power trilogi Jirah itu kata-kata dan imajinasi yang menyihir gitu. Itu sih. Itu sih, Citra. Iya, baik. Terima kasih Mbak Sonia. Terima kasih untuk tanggapannya ya. Jadi tadi itu pertanyaan dari Mbak Sinta. Mungkin Mbak Sinta mau menanggapi atau memang sudah pas bisa. Sepertinya ada banyak sekali tanggapan di Facebook ya. Saya sedikit terkendala dengan koneksi. Tidak tahu kenapa tidak bisa saya muat ulang untuk ininya. Sebentar saya akan bacakan sambil saya mencoba untuk mencoba ulang untuk koneksinya. Tapi saya punya pertanyaan juga untuk kedua narasumber kita ya, terkait dengan trilogi Jirah gitu. Mbak Sonia dan Mbak Jero, bagaimana sih sebenarnya, apa sih tantangannya Mbak ketika membaca trilogi Jirah ini ya? Mbak Sonia misalnya sebagai penulis gitu, yang juga sebagai penulis, sebagai dosen seperti itu, kita akan tantangan ketika membaca gitu. Apakah ketika seseorang misalnya yang tidak memiliki experience ya di bidang budaya ataupun di bidang agama atau kebikuan atau apapun, yang tidak tahu istilah ya tentang hal-hal yang ada di trilogi Jirah ini, bagaimana sih Mbok tanggapannya? Bagaimana kira-kira yang terjadi ketika seorang pembaca baru akan mencoba untuk membaca trilogi Jirah? Dari pandangan Mbok Sonia, bagaimana bisa diberikan tanggapannya? Saya rasa kalau dalam konteks pembaca awal gitu ya, mungkin no expectation is the best expectation gitu ya. Jadi berangkat tanpa ekspektasi itu sebenarnya ekspektasi terbaik gitu, karena kadang kita kalau sudah berangkat dengan cangkir yang full justru tidak bisa masuk gitu. Malah dengan cangkir yang kosong barangkali ini bisa masuk dengan sangat smooth gitu. Nah, untuk yang baru belajar membaca atau mungkin baru kenal dengan karya sastra, yang diperlukan kelapangan hati dan kejujuran untuk terbuka. Jangan judge the book from its cover gitu. Jadi allow yourself to be embraced. Jadi izinkan diri untuk dipeluk oleh karya ini. Tidak perlu ekspektasi tinggi-tinggi ya, karena di buku ini terus terang kalau saya sempat memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Artinya saya lepas semua yang saya tahu dan saya baca ulang itu semuanya. Ternyata asik sekali juga gitu. Jadi sama asiknya dengan ketika kalian tahu apa-apa. Tapi kalau memang saya rasa kita rendah hati untuk membaca dengan jujur, karya ini adalah puisi panjang sebetulnya. Ini karya puitis gitu, karya puitis. Nah, di dalam puisi kita kadang tidak ada clue apa-apa. Kita masuk dan kita sudah dipeluk oleh karya itu dengan lembut gitu. Jadi saya rasa bagi pemula ya yang belum membaca karya ini, itu sangat boleh membaca tanpa ekspektasi gitu. Nanti akan terkejut loh ya. Justru no expectation is the best expectation. Tapi membaca dengan dengan pengetahuan sejarah dan lain-lain juga boleh, asal jangan penuh cangkirnya. Sediakan ruang untuk berproses, paling tidak merefleksi. Seperti itu sih, Citra. Terima kasih Mbak Sonia. Iya,
Saya setuju sekali ya. Ini mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di Facebook ya. Bagaimana jika kita tidak memiliki pengetahuan budaya ketika ingin membaca atau pembaca pemula ingin membaca trilogi Jirah ini gitu, menempatkan diri sebagai seorang pembaca baru. Benar, kita harus ya ada cangkir sedikit, ada ruang kosong lah pada cangkir kita ya, untuk bisa lagi mengisi semua hal yang ada. Benar-benar pasti terkejut dengan isi dari trilogi Jirah ini, karena kita bisa menginterpretasi hal yang berbeda-beda terhadap yang ada di dalam trilogi Jirah. Izinkan saya untuk sebelum Mbok Jero Jemiwi juga menjawab, bagaimana sih pandangan Mbok Jero terhadap atau tantangan Mbok Jero ketika membaca trilogi Jirah ini, dan bagaimana Mbok Jero menanggapi ketika seorang pembaca pemula akan membaca trilogi Jirah ini. Izinkan saya membaca beberapa tanggapan ya di Facebook ya, karena di Facebook kita juga sangat ramai. Jadi teman-teman di Facebook yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Ada Gede Hariwangsa ya, jadi kemudian salam hormat kepada Mbok Sawitri, kemudian kepada ada juga Raisa Andini ya, yang pertanyaannya sudah ditanyakan tadi ya mungkin ya. Kemudian ada Sari Novita juga. Ya, teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diketik pertanyaannya, saya akan bacakan. Kemudian bagi teman-teman lain juga yang berada di Zoom meeting bisa langsung bertanya, bisa langsung raise hand ya, akan bisa langsung berinteraksi dengan narasumber kita pada sore hari ini. Baik Mbok Jero Jemiwi, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari saya sendiri sih sebenarnya. Bagaimana sih tantangan dan juga bagaimana kita menempatkan diri sebagai pembaca pemula ya, dari perspektif Mbok Jero. Silakan Mbok Jero. Baik, Suksma Citra. Tadi sudah dijawab oleh Sonia, dan ketika di awal kita membaca, baik sekali, no judgment, no expectation. Saya ingin menarik sedikit bahwa judgment itu ada akarnya. Kadang ketika kita tidak sadar akarnya, kita cenderung melakukan judgment sekalipun itu tidak kita sadari. Jadi ternyata menurut apa yang saya pelajari, keilmuan NLP, ya Neuro-Linguistic Programming, dan juga NVC, Non-Violence Communication, yang mengajarkan kita berkomunikasi tanpa kekerasan, yang paling dekat kepada diri kita sendiri dulu. Karena tanpa kita sadari, kekerasan yang paling mudah kita lakukan adalah melalui self-talk kita. Apa yang kita bicarakan dengan diri kita. Judgment itu sebetulnya adalah refleksi dari inner judgment yang belum kita selesaikan, belum kita bereskan. Dan judgment itu berakar kepada ketakutan. Ketakutan akan apa? Akan traumatic memory, ingatan trauma. Trauma itu apa? Saya tidak mau menggunakan banyak teori. Bahasa sederhananya, trauma adalah ketika harapanmu tidak sesuai kenyataan. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam hubungan personal, entah itu dengan tim kerja, entah itu terkait dengan karya, terkait dengan kehidupan finansial, bahkan terkait dengan role model. Kita punya role model, misalnya yang dulu kita puja, kita sayangi, dia tokoh spiritual. Lalu di belakang hari baru kita tahu dia melakukan kesalahan yang menurut kita sepele tapi membuat kita sangat kecewa. Banyak, bahkan kekecewaan kita kepada orang tua kita. Ekspektasi yang tidak bertemu dengan realita. Itu traumatic memory. Setiap orang punya. Saya punya. Saya yakin setiap dari kita punya. Nah, ketika kita menyadari bahwa, oh, judgment itu ada akarnya. Kita jadi aware. Yang Sonia bilang, kita jadi mindful. Kita jadi sadar. Menjaga diri kita, gelombang otak kita berada selalu di posisi alpha. Karena gelombang otak kita itu bisa masuk lebih dalam ke theta, ke delta kalau kita tidur ya. Dan ada banyak hal-hal ketika kita jaga di alpha, kita mindful. Tetapi ketika kita mau masuk menyelesaikan ke akarnya, kita harus masuk ke theta dan delta. Karena disitulah letaknya traumatic memory itu. Pikiran bawah sadar itu powernya 90% seperti yang tadi gambar saya bagikan. Lalu, di awal, betul sekali, saya setuju dengan Sonia bahwa kita judgment,
tinggalkan, kemudian dengan gelas kosong. Nah, di pertengahan, ketika kita sudah berhasil masuk, tadi di awal kita sudah filter diri kita bahwa penilaian kita, judgement kita itu sebetulnya menjauhkan kita dari pengetahuan yang sedang menunggu kita. Penilaianmu, penghakimanmu menjauhkan dari pengetahuan yang menunggumu. Nah, di pertengahan, relax, masuki, polos jadi anak kecil, jadi baby. Baby kalau tidur itu kan gitu ya, masuki. Jadi masuk melalui beta, lalu gelombangnya diturunkan lagi masuk ke alfa, bawa ke theta. Membaca seperti mengalir, seperti di ayun, masuk meditatif. Izinkan self-talk apa yang keluar. Tadi Sonia bercerita bahwa semantiknya dari Manggali Kalki, dari trilogi Jirah, Rarung, Janda dari Jirah ini kuat sekali. Dan kebetulan kami sebagai life coach itu diwajibkan belajar semantik sebagai healing. Ada namanya keilmuan semantik resonance method. Kita mencari semantik yang beresonansi dengan traumatic memory kita. Baru kita ketemu akarnya. Kalau ketemu akarnya, baru kita ketemu sumbunya. Kalau ketemu sumbunya, baru bisa dipadamkan api itu. Api ketakutan, api kemarahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Sonia tadi bercerita bahwa baru mengalami kehilangan. Saya kehilangan ayah ketika saya umur 10 tahun, Sonia. Jadi hal itu sudah saya lalui dan itu menjadi traumatik yang luar biasa buat saya. Karena ada dalam psikologi ada namanya anima dan animus. Hubungan dekat kita dengan energi ibu dan energi ayah. Ketika salah satu timpang, ayah kita meninggal, maka energi animus di dalam diri saya itu nggak ada. Jadi saya harus mencarinya dengan banyak cara. Salah satunya adalah belajar, dan belajar nggak cukup. Praktik adalah cara belajar terbaik. Itu menurut saya. Praktikkan. Setelah masuk tadi, kemudian di pertengahan, Citra, izinkan dirimu. Izinkan jadi bayi, polos aja. Nangis ya nangis, nggak usah dinilai dirinya. Aku kok cengeng kok. Nggak usah. Aku kok jadi muncul prasangka, nggak apa-apa. Biarin self-talk-nya itu beresonansi. Dia akan melakukan healing. Jadi potensi healing itu terjadi di situ. Ketika kita mengakui, ada acknowledgement di situ, ketika kita mengapresiasi ingatan kita. Jadi jangan ditentang. Ketika kita deny, kita tolak, dia akan terus muncul dengan cara yang lain. Karena Sigmund Freud mengatakan, sebuah emosi, ingatan traumatik tidak akan pernah mati. Dia hanya terkubur hidup-hidup jika kita menolak untuk mengekspresikannya. Suatu hari, di masa depan, dia akan mencari cara untuk meledakkan dirinya dengan wujud yang jauh lebih menyeramkan. Jika dulu kita pernah takutnya intensitasnya 5, kita deny, lalu misalnya tahun 91, kejadian saya ya, kehilangan bapak, saya mengalami ketakutan, mengalami kesedihan, lalu saya deny. Misalnya saya kehilangan lagi gitu, kehilangan anjing tercinta saya ketika saya umur 15 tahun, muncul ketakutan, kesedihan akan kehilangan, itu bergabung. 5 tambah 5 udah 10. Tunggu aja tuh gudang emosi kita sampai penuh. Kalau dia udah penuh, dia akan meledak. Karena emosi itu adalah energi in motion. Dia harus digerakkan. Contohnya seperti misalnya kalau lagi sedih, baca. Nggak usah dijudge. Jadi sedih-sedih aja, nangis-nangis aja. Nanti dia hanya perlu mengalir, setelah itu dia beres, dia selesai. Jadi terakhir, maka tanya. Ketika saya menutup, saya melakukan, menurut saya ini ritual saya personal ya. Ketika saya selesai membaca, saya tutup, saya peluk buku ini. Saya peluk dan saya masukkan terima kasih dengan pelukan yang penuh cinta kasih. Ini lebay, tetapi ini efektif. Kalau kita mau sembuh, ya kita lakukan lebay sekalipun, toh kita lakukan untuk diri kita. Kan self-love, Bulat Sarire. Jadi menurut saya itu mudah-mudahan bisa diterapkan. Kalau sedikit lebay-lebay nggak apa-apa, yang penting efektif. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih Citra. Luar biasa sekali, terima kasih Mbak Jero untuk sekali lagi ya pencerahannya. Saya merangkum sedikit dari kedua pembicara kita bagaimana memposisikan diri kita sendiri ya sebagai pembaca, kemudian tidak ya yang pertama kita harus lakukan adalah menghindari judgement, kemudian ya mengosongkan dulu cangkir kita, kemudian mencoba mengisinya. Nah,
sedikit demi sedikit masuk ke dalam dan makin dalam. Di situ kita akan masuk ke dalam sebuah perjalanan ya, memulai sebuah perjalanan ke dalam gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang sekali oleh Mbok Jero dan juga Mbok Sonia mengenai bagaimana kita memfokuskan diri sebagai pembaca pemula. Nah, ada satu pertanyaan dari salah satu teman kita di ruang Zoom. Saya akan bacakan. Ini pertanyaan dari Wulan, ya, Wulan Saraswati. Sore, saya Wulan. Selamat buat Bu Cok atas karya Trilogi Jirah. Terima kasih para pembicara yang menginspirasi. Saya pernah membaca Calon Arang, namun porsi janda jirahnya hanya sedikit. Selain itu, perspektifnya lebih banyak dari laki-laki. Bagaimana Trilogi Jirah ini mampu mengubah sudut pandang itu? Dan pertanyaannya lagi, mindfulness-nya ini apa bisa kita bawakan ke bagian feminis? Dan apakah janda jirah ini bisa menyembuhkan trauma? Mungkin tadi sudah ada sedikit yang dibahas juga oleh Mbok Jero Jemiwi. Saya akan bagi pertanyaan dari Wulan ini untuk kedua pembicara kita. Mbok Sonia akan menanggapi mengenai bagaimana Trilogi Jirah mampu mengubah sudut pandang, ya, yang dibaca oleh Wulan adalah versi Calon Arang dengan porsi yang kita tahu ya. Calon Arang memang perspektifnya lebih banyak laki-lakinya, dan porsi janda jirahnya memang sedikit dan memang ke arah yang berbeda dari yang ada di Trilogi Jirah. Dan mindfulness-nya apakah bisa kita bawakan ke bagian feminis, itu akan dijawab oleh Mbok Sonia. Dan Mbok Jero Jemiwi akan lebih dalam lagi membicarakan mengenai bagaimanakah, apakah janda jirah ini mampu digunakan untuk menyembuhkan trauma. Ya, yang pertama saya berikan kesempatan kepada Mbok Sonia dulu deh. Silakan Mbok Sonia. Terima kasih Wulan atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ya, karena saya ingin juga berbagi pandangan ya, bahwa tadi sebenarnya sudah sempat saya katakan juga bahwa membaca Trilogi Jirah ini adalah membaca kompleksitas ekosistem yang hidup, yang membentuk cerita. Jadi kompleksitas ekosistem ini didapatkan dari beragam sudut pandang karakter, bahkan bukan hanya karakter manusia, tetapi juga karakter alam yang mendukung ekosistem ini berbicara gitu. Kita akan mendapatkan perspektif janda dari Jirah ini dari perspektif yang banyak gitu, dari perspektif yang beragam gitu tentang janda dari Jirah gitu. Kalau jirahnya sendiri itu juga ada porsinya berbicara. Tentu dia memiliki porsi untuk berbicara juga. Dan kalau dia sendiri yang berbicara terlalu banyak, maka mungkin bagaimana kita memandang jirah ini tidak sekaya kalau kita melihatnya dari perspektif lain. Jadi keunggulan barangkali Trilogi Jirah ini adalah bahwa jirah ini dipandang dari berbagai sudut ekosistem yang hidup tadi. Jadi pandangan terhadap jirah sebagai karakter itu justru sangat unlimited di sini, sangat unlimited. Misalnya bagaimana jirah di sini sebagai guru ibu. Bagaimana dia sebagai ibu itu berbeda dengan bagaimana dia menjadi guru ibu, sebagai guru ibu. Terus kemudian bagaimana sebagai mertua. Kemudian bagaimana sebagai biku dari kebikuan gitu, sebagai orang yang harus memiliki tata krama seperti itu. Jadi karakter-karakter itu tidak bisa satu point of view atau single point of view dari perspektifnya jirah saja. Meskipun dia juga bersuara di sini, tetapi suaranya dia diperkaya oleh suara-suara orang lain tentang dia. So karakter ini menjadi rich and colorful, dan dia tidak biasanya kalau kita baca sebuah karya sastra pasti cenderung suara karakter itu sangat dominan, menjadi major. Tapi di sini memang saya bisa katakan dia tidak major suaranya, meskipun ada suaranya, tetapi suara itu menjadi colorful dengan adanya kompleksitas perspektif yang diciptakan oleh ekosistem itu. Misalnya bagaimana Rarung memandang jirah, bagaimana Ratna Manggali memandang jirah, bagaimana sebenarnya mereka adalah ibu dan anak dalam hubungan yang sangat dingin gitu.
mereka tidak pernah berada dalam sesungguhnya kehangatan itu, tapi dalam cinta kasih yang dingin itu sesungguhnya itu lebih dari cinta kasih yang physically warm gitu. Jadi ini perspektif yang menurut saya bagus gitu ya, karena biasanya kita kalau membaca karya sastra pasti kita sangat tergila-gila pada major karakternya dan kita mendapatkan gambaran yang utuh penuh dari satu single perspektif. But here you will get a lot of perspective, even dapat perspektif dari alam, ekosistem yang berikutnya. Kemudian saya akan ke berikutnya. Mindfulness ini apa bisa dibawakan dari sisi feminis? Tentu saja bisa ya, karena menurut saya kalau saya sebagai perempuan membaca trilogi Jirah sudah pasti saya memandangnya dari segi feminis, karena feminis itu adalah sebuah pandangan yang membentuk kita, shaping kita sebagai perempuan gitu. Jadi tentu saja saya mengatakan sangat bisa dibawakan dari segi feminis, karena saya merasa gagasan-gagasan tentang perempuan ada di sini, gagasan-gagasan tentang bagaimana dia memandang perempuan itu, dan juga sebenarnya non gender di sini ya, tidak hanya soal perempuan dan laki-laki, sesungguhnya di sini juga ada perjuangan non gender ya, tidak semuanya harus dipetakan sebagai laki-laki dan perempuan ya gitu. Itu ya, jadi sangat bisa, dan seperti yang saya bilang tadi, kalau dari perspektif gender ini juga bisa dijadikan disertasi, kemudian kalau dari perspektif semantik, semiotik, kemudian linguistik, saya ingat dulu pernah menganalisis karyanya Ernest Hemingway dalam sebuah jurnal, ini juga bisa didekati dengan cara SFL gitu misalnya, itu sangat memungkinkan ya. Jadi luas sekali. Ya itu sementara itu dulu Wulan, ada 2 pertanyaan yang saya rasa sudah saya cover, nanti mungkin dilengkapi oleh Jero Jemiwi atau mungkin Mbok Cok. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Mbak Sonia, benar ya. Saya pikir dalam trilogi Jirah kita tidak hanya mengatakan bahwa ini porsinya untuk perempuan atau laki-laki, tetapi ya memang ekosistemnya dibangun dengan sangat berwarna gitu ya, tidak hanya hitam dan putih tetapi juga memberikan kita warna yang benar-benar colorful gitu, untuk memberikan kita sebuah ruang untuk menginterpretasi lebih dalam lagi mengenai semua karakter ya. Sebentar saya akan tanyakan mungkin karakter atau tokoh yang paling terfavorit ya untuk kedua narasumber kita. Sebentar, mohon dipikirkan dulu dari sekarang. Dan juga mungkin ada tokoh yang mendapatkan porsi yang kecil dari Mbok Cok Sawitri, tapi sebenarnya menjadi tokoh yang harusnya bisa lebih kuat gitu kan, dari perspektif kita sebagai pembaca gitu. Mungkin ada tokoh kecil yang sebenarnya sangat kuat wataknya, tetapi mendapatkan porsi yang kecil, sayang sekali sebenarnya dia bagus gitu kan, untuk dikembangkan seperti itu. Mungkin untuk mungkin nantinya akan ada lagi karya-karya yang bisa dikembangkan oleh Mbok Cok seperti itu. Sebentar akan dijawab, kita akan ke Mbok Jero Jemiwi dulu mengenai apakah Janda Jirah ini bisa digunakan sebagai tools atau alat atau ya untuk menyembuhkan trauma. Tadi sempat disinggung sedikit, mungkin Wulan juga makin penasaran ya mengenai bagaimana sih self healing ini bekerja dengan trilogi Jirah. Silahkan Mbok Jero, saya berikan waktu, silahkan. Untuk semua Citra, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Sonia, itu komprehensif sekali ya, itu saling menguatkan sebetulnya betapa trilogi Jirah ini dengan kapasitas apapun kita berangkat gitu ya, entah kita merasa kita pemula, entah kita sudah membaca banyak literatur yang mendukung ini, bahwa sebetulnya kita mendapatkan apa yang kita cari gitu, tergantung apa yang kita cari. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Wulan Saraswati. Terima kasih banyak Wulan pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus, pasti mewakili teman-teman yang lain yang sedang nonton sekarang ataupun nonton nanti. Tadi saya sempat bercerita, jika pertanyaan apakah bisa? Yes, bisa. Saya melakukannya dan saya sudah membuktikannya. Dan saya menggunakan teknik yang polos, teknik hanya menerima. Nah, jika Wulan bertanya gimana caranya, gimana urutannya, izinkan saya merangkum lagi di samping menambahi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama, ketika mengambil bukunya pertama kali,
Wulan memilihlah satu posisi, satu tempat yang paling nyaman di rumah misalnya ya, entah itu di dekat taman atau entah itu di kamar. Yang intinya izinkan waktu ini menjadi your me time dalam tanda kutip. Jadikan ini me time ya. Lalu setelah yakin bahwa minimal nih misalnya 20 menit 30 menit nggak mau diganggu. Ini self love. Ini waktu untuk self love, waktu untuk me time. Setelah dapat spot yang bikin nyaman, boleh dengar musik yang disuka, boleh pakai parfum yang disuka. Kenapa? Karena kita membangunkan senses kita semua. Ketika kita ingin melakukan self healing, kita tidak hanya bisa masuk melalui pintu mata, kita bisa masuk melalui pintu telinga, tambahkan musik yang disuka. Kita bisa masuk pintu hidung, tambahkan parfum yang kita suka. Kita bisa merasa nyaman dengan berdoa terlebih dahulu, karena berdoa itu membuka inner power yang melebihi kecerdasan intelektual, melebihi kecerdasan emosional, bahkan kita masuk mengetok pintu kecerdasan spiritual kita. Kalau kita yakin bahwa kita adalah percikan dari Yang Maha Kuasa, tentu kita bisa mengakses itu ketika kita mengizinkannya. Berdoa, lalu tarik nafas, tadi Sonia bilang ya, dengan mindful, jadi be mindful dulu sebelum membaca, lalu set intention, ada tujuan, ada niatan yang jelas. Ya Tuhan, hari ini aku mau membaca, aku mau bertemu dengan sisi kesedihanku di masa lalu yang aku tidak kenali di mana, atau sisi kemarahan, atau sisi ketakutanku. Ngobrol, self-talk. Selesai berdoa, lalu set intention, sudah jelas, dapat clarity, dapat kejelasan. Karena otak manusia itu tidak bisa bekerja dengan instruksi yang tidak jelas. Otak manusia itu adalah superkomputer, ketika kita berikan instruksi yang hebat, dia menjadi apa ya, seperti rudal yang ngelok gitu loh. Itu tujuanku. Jadi otak kita akan terfokus kepada itu, dia akan membangkitkan semua kekuatan inner power kita, dia akan menuju ke sana. Kesalahan kita yang sering adalah kita tidak punya clarity. Kita tidak punya instruksi yang jelas kepada otak kita. Kita lebih sering memikirkan hal yang tidak kita suka, hal yang tidak kita mau. Seharusnya otak kita diajak berpikir hal apa yang kita mau, apa yang aku mau tuju, clarity, kejelasan. Setelah itu baru tuh doa tadi, mindful tadi, pernapasan pranayama tadi, itu menghadirkan kekuatan. Baru kita siap memasuk. Itu dengan sendirinya sudah turun tuh gelombang otaknya. Dari yang beta, bahkan kalau misalnya kita punya ketakutan, tubuh kita berada di survival instingnya yang muncul. Hormon-hormon kortisol, hormon-hormon stres yang muncul. Ketika kita udah merasa relax, itu hormon ininya udah mulai keluar, hormon bahagianya udah mulai keluar. Di situ self love mulat sariri itu bekerja. Kecerdasan tubuh, kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual digabung jadi satu menuju kecerdasan spiritual. Setelah itu ngapain? Baca aja. Baca itu akan mengalir. Karena ketika kita meyakini, keyakinan kita akan bekerja dan alam semesta ini akan berkonspirasi. Entah bagaimana caranya, itu rahasia Tuhan ya, rahasia alam. Kita akan menemukan apa yang kita cari. Dan jangan percaya kata-kata saya, buktikan aja dulu. Ya, setelah itu nanti sharing. Nanti selesai nonton ini, baca, lalu nanti malam sharing ke sini supaya kita berbagi sama teman-teman yang lain. Dan itu juga adalah salah satu karma baik yang bisa kita lakukan sebetulnya. Dan kalau kita sayang sama Mbok Cok, itulah yang sebetulnya kita bisa berikan kepada Mbok Cok ya. Mbok Cok nggak minta apa-apa dari kita, tetapi Mbok Cok sudah memberikan kita tools yang luar biasa sebagai feedback apa yang ingin kita berikan. Kalau kita merasa menerima banyak hari ini, acara ini gratis, teman-teman belajar banyak, saya juga belajar banyak, harus ada feedback yang kita berikan ke semesta. Jika tidak, kita berhutang energi. Kalau kita berhutang energi, apa yang terjadi? Kesembuhan yang kita peroleh tidak permanen. Jika kita berhutang energi, apa yang terjadi? Bisa jadi akan terjadi trigger yang lain dengan intensitas yang lebih besar. Karena apa? Karena kita ngutang energi, kita berhutang. Hutang itu harus bayar. Jadi ada hukum alam semesta namanya law of exchange. Itu adalah fondasi dari sebuah healing itu boleh terjadi.
ya. Dan healing itu tidak datang dari orang yang membantu kita, dari life coach, enggak. Itu datang dari diri kita, dari inner power kita, dari kesadaran Atman kita. Setelah itu, setelah membaca, Wulan akan mengalami healingnya sendiri, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba ingat dan bengong, tiba-tiba freeze, karena otak kita itu punya 4 fase. Pertama kita flight, kita menghindar, atau kita fight, kita ingin terjang itu ketakutan kita, atau kita freeze, kita membeku. Makanya ada orang yang aku sedih banget, tapi aku udah nggak punya air mata. Berarti kita udah freeze. Dan itu kita yang tahu. Berikutnya, terakhir, peluk buku itu. Jika rasanya aneh ditonton sama adik, sama siapa, doa lagi. Buka dengan doa, tutup dengan doa. Appreciate yourself. Diriku, terima kasih banyak. Aku sayang sama kamu. Aku loh yang selama ini banyak membuli kamu. Aku loh yang banyak meragukan kamu. Izinkan aku, mulai sekarang aku ingin lebih mengenal kamu. Dan kita akan ketemu dengan inner child kita. Kalau Wulan ngerasa nggak cukup, boleh ngobrol di belakang sama saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Jero. Yang saya suka adalah bagian akhirnya ya, kalau ada yang nggak cukup kita bisa ngobrol di belakang lagi ya. Karena setiap orang pasti memiliki permasalahan atau sesuatu tantangan yang mereka hadapi dalam hidupnya ya. Tentu membutuhkan sosok Mbak Jero yang bisa memberikan kita healing seperti ini. Tadi sudah dipaparkan, saya pikir Wulan juga sudah sangat puas dengan kedua jawaban dari Mbak Sonia dan juga Mbak Jero. Untuk selanjutnya saya sudah cek tadi di Facebook, belum ada pertanyaan dari teman-teman yang menonton di Facebook. Begitu juga di ruang Zoom meeting ini. Jika saya lihat waktu ini masih ada banyak waktu ya untuk kita berdiskusi bersama. Jadi sebelum saya memiliki beberapa pertanyaan atau menunggu teman-teman lain juga untuk bertanya lebih dalam lagi mengenai trilogi Jirah, ada baiknya saya mengundang Mbok Cok Sawitri dulu untuk menanggapi ya. Jadi untuk memberikan tanggapan dulu deh tentang diskusi kami ini yang sudah mulai hangat nih Mbok Cok. Jadi kita sudah mulai panas, sekarang Mbok Cok mau panasin lagi boleh gitu loh. Jadi biar tambah panas nih Mbok Jero dan juga Mbok Sonia dapat pertanyaan. Jadi saya undang dulu deh untuk ibunya trilogi Jirah ini untuk memberikan tanggapan. Silakan Mbok Cok. Ini benar melanggar kode etik loh, penulisnya menjawab. Gak apa-apa Mbok, kan menanggapi. Melanggar, bener tanyain Sonia. Melanggar kode etik, kan penulisnya udah mati. Kalau saya nggak punya kode etik Mbok. Oke, apa yang mau ditanyain? Saya terkagum-kagum loh sama Jero Jemiwi sama Sonia. Karena Indonesia itu kekurangan sekali kritikus sastra. Terus kalau terjadi kurasi pada karya-karya untuk penerimaan, penghargaan, dan suka ketawa-ketawa gitu. Kita nggak pernah beranjak. Sebenarnya saya dari dulu tuh kalau nulis itu ada yang saya pertaruhkan. Ketika saya nulis Sutasoma itu saya menjawab kritik kepada saya dari sahabat-sahabat saya ketika saya nulis Janda dari Jirah. Cok, Janda dari Jirah itu linear banget. Tokohnya satu aja itu gini, pokoknya gini. Saya jawab dengan Sutasoma. Kompleks itu. Sampai orang harus baca itu pakai silsilah loh. Saking banyaknya tokoh. Lalu ketika saya kan suka lucu kalau maaf ya, dengan tamatan-tamatan sekolah sastra, dengan definisi tata bahasa itu saya suka lucu. Suka lucu artian gitu, kalau denger orang teman-teman, maaf ya, sahabat-sahabat saya semua kok, dari teman-teman di Badan Bahasa, di mana-mana itu. Ketika Tantri Perempuan Bercerita itu saya serius menulis dalam teknik bertingkat. Jadi kan selama ini orang tuh kalau ngomongin, oh ini ada teknik bertingkat, nih Kengken ada teknik bertingkat gitu loh. Kengken namun Ragem menerapkan tekniknya itu, nggak ada, cuman teori definisi. Teori teknik menulis bertingkat itu kayak apa? Itu kayak kita menulis kalimat majemuk bertingkat gitu loh, apa gimana? Jadi tokoh masuk tokoh itu beat pastor kan jantungnya itu nggak boleh berhenti nulis itu. Saya sering melakukan itu, tapi saya nggak pernah nyampein. Dan para kritikus sastra itu nggak pernah
memahami bahwa pergerakan dari karena mungkin saya seneng berbagi. Maksud saya, yuk kita bersama-sama maju dalam dunia penulisan itu. Nggak sampai-sampai kritikus sastranya, kan nggak boleh penulisnya nyampein. Gue ini mamerin teknik menulis loh, yang Tantri Perempuan Bercerita gitu. Ipen Jun waktu itu yang ngebahas, Sugi Lanos yang ngebahas, nggak sampai. Kemudian ketika saya nulis si Tayana, saya ngasih contoh gitu loh. Lu kalau mau gila berkonsep. Si Tayana itu kan langsung saya berkonsep banget. Padahal ada tuh yang ngeluarin novel Rawana, dan tuh saya belajar tentang Ramayana. Itu tidak dari segi sejarahnya aja, tapi dari segi apa itu. Lalu saya aktivis perempuan, tapi saya tidak feminis. Tapi karya saya nggak boleh berjenis kelamin, Wulan. Karena saya seniman, gitu loh. Makanya saya nggak pernah bangga kalau saya disebut sebagai penulis perempuan. Seolah-olah karya saya itu punya vagina. Itu yang harus dipikirkan oleh Wulan dan kawan-kawan semua. Karena apa? Saya itu beda dari perjuangan saya dalam pergerakan perempuan itu. Kita punya perbedaan yang paling prinsip memahami pengertian feminin dengan barat. Ini karena apa? Riset saya dalam trilogi Jirah itu based on gender spirituality itu perdana dalam konteks kita itu kan jauh lebih aktif. Ini ada Ari Dwi Payanti, ada Citra yang suka baca lontar. Perdana itu jauh lebih aktif. Coba lihat pengertian feminim secara leksikal ya Sonia. Kan pasif, tanpa intias, saya tidak mengambil keputusan apa. Terus yang kedua, ada beban luar biasa dalam pendidikan filsafat kita di seluruh dunia. Karena semuanya berakar dari Yunani. Tadi aja kan ngomongnya mau Jero Jemewi, mau Sonia, itu semua dari perspektif itu. Akarnya itu kemana? Itu yang saya perjuangkan sebenarnya. Kalau ngelihat itu. Apakah itu kemudian menjadi sebuah mainstream gerakan model movement dalam gerakan pemikiran dunia atau dan sebagainya itu, saya nggak boleh melankolik. Hari Ibu kita Kartini, lalu merayakannya sampai apa? Pakai kebaya dan sanggul. Tidak begitu maksudnya. Merayakan Dewi Hari Pendidikan tanggal 22 Desember. Orang lupa itu Hari Pendidikan. Yang muncul Dewi Sartika karena namanya Hari Ibu. Nah, sama ketika saya menulis itu karena itu alat ya, pena itu kan perjuangan itu. Trilogi Jirah itu kritiknya itu saya terima sekali teman-teman itu. Calon narangnya Ki Jecok adi bedek gati ngomong calon narang di Janda dari Jirah, Liuna Narotama. Kasih aja judul Narotama, gitu lagi bahkan ada teman-teman saya. Oke. Karena apa? Saya itu kan orang yang suka menghancurkan dari apa yang teater saya itu misalnya. Saya nggak percaya pada harmoni. Yang saya percaya disharmoni itu adalah harmoni. Panggung kiri kanan itu harus kamu penuhi di atas itu. Saya enggak. Kenapa enggak kalian bermain linier? Kenapa saya berani bilang begitu yang namanya harmoni? Setiap hari kita diberikan kepercayaan keyakinan. 4 kali 4 sama dengan 16. Padahal itu kesepakatan. Kesepakatan kita. Kesepakatan para ahli-ahli itu. Kemudian kita mengikutinya karena kemudian beruntut. Menjadi semua rumus. Tapi ada satu. Kita percaya bumi itu bulat. Benar kan? Sangat bulat. Apa lonjong? Tidak tahu kita sebenarnya. Itu yang terjadi ketika saya menulis itu. Kenapa semua novel ketika memakai figur itu yang dibilang sama Sonia itu keren sekali caranya menjelaskan. Konservatif sekali itu para pembaca kita tuh. Kenapa harus mencari figur mayor? Ini Cok Sawitri yang keren dan sebagainya, perspektifnya gini dan sebagainya dan sebagainya.
Kenapa enggak dia menjadi meriah di dalam, lawan itu konservatisme itu. Karena saya kan dekonstruksi. Masa tiangnya tuang awak tiangnya pedidi. Tahu nggak, ketakutan itu mungkin tidak akan menakutkan ketika kamu temui. Virus itu ternyata lucu ya, seperti bola cicit. Kalau dipandang-pandangin, lucu, indah, imut loh. Jirah itu menakutkan karena apa calon arang itu? Dari mulut ke mulut, nggak ada satupun orang pernah ketemu. Saya membawanya dari berbagai komentar, jadi gini juga harus adil, Coba kalau saya misalnya mengikuti amarah saya, kenapa perempuan ini ditindas, kenapa dia diginiin? Saya membela diri kayak slogan. Jirah itu sebenarnya baik, dia seorang kebaikuan, ahli gini dan sebagainya. Senep nak imaco. Nah, ada pencarian kan jadinya. Kalau menurut saya kadang-kadang baca ya, maaf ya, saya kan pembaca nih, semua orang kirim buku saya baca. Kenapa kalian nggak beranjak ketika ngomongin figur gitu? Karena apa? Ingat nggak pelajaran? Protagonis, antagonis, apalagi namanya itu tuh. Kita terjebak itu loh. Teknik itu yang saya bilang, saya selalu mendengarkan misalnya kritikus dari akademisi berapa kali selama pandemi ini. Sehingga beranjak teori ini, dan sekarang saya agak wow, Sarah Devi itu mending. Tapi hari ini saya, kok bisa ya? Ternyata kritikus sastra ini harusnya diundang hari ini nih, biar nontonin si Sonia sama Jul Jemiwi. Jul Jemiwi bukan sastrawan lagi, yaitu life coach. Dan seluruh fakultas sastra dan anggota dan sebagainya itu harus nonton ini sebenarnya. Nontonin si Sonia sama Jul Jemiwi. Hei, para kritikus sastra, termasuk Dewan Kesenian Jakarta yang setiap tahun bikin penilaian tentang kritikus sastra itu harus nonton. Karena kita terbelenggu pada satu sistem itu. Nah, itu dulu apresiasi saya kepada, saya nggak biasa memuji soalnya untuk mengatakan saya bahagia. Yang kedua itu, kalau ditanya saya tentang trilogi Jirah, ini yang saya tolak dari pernyataannya Sonia. Mbok nin terduga, Son, saya itu dari dulu, dari baru pentas pembelaan Jirah itu, stigma saya itu Jirah itu melekat sekali. Jadi saya nggak ngerti kok tentang maksud saya secara praktisi itu nggak ngerti saya. Tetapi kemarin Jul Jemiwi sempat bertanya pada saya, mengalami pengalaman, karena saya gini, saya kan orang rasional. Apakah saya kewahyuan ataukah apa dan sebagainya? Dia agak-agak gimana? Enggak lah, saya nggak mengalami mimpi, ngalamin apa, enggak. Saya riset. Tapi Jul Jemiwi bagus sekali caranya memukul pernyataan saya itu. Ya, Anda membaca itu mengalami, karena imaji akan bertemu. Imaji itu dibaca dengan imaji juga. Jadi benar, tadi saya sempat Sonia nuduh raga kalau guru ibu tuh, adi sih ngalah adi rarung atau manggali kan lebih keren Son, lebih muda lah aku tuh. Terus kemudian saya berpikir, ya kali ya, itu yang teralami. Karena dalam semua riset saya itu tuh, saya mengalami rasa outsider, loneliness, rasa kesepian luar biasa. Sama seperti Anda semua itu mencari, dan kemudian saya mengalami juga keberjarakan sebelum pandemi ini pada banyak hal. Jadi benar itu. Saya tadi hampir saya insight loh. Pilih dong Magali atau Rarung biar dia keren gitu loh. Kenapa guru ibu gitu? Itu kan agak gimana? Aduh, nah gue itu ada Raisa gini itu kan suka sekali nonton live saya sama ibu saya. Itu dua nenek-nenek. Itu menyakitkan, saya bilang sama Raisa Dini, jangan dong dibilang gue nenek-nenek gitu. Jadi itu. Nah, sekarang saya mengizinkan Anda bertanya. Meskipun sebenarnya dalam tradisi saya nggak pernah jawab.
untuk banyak hal. Hari ini saya menghormati Sonia luar biasa sekali karena dari lama saya, baik waktu saya di Frankfurt maupun ketika saya di Amerika, membuat saya memburu banyak tulisan kritik sastra, bahkan dari beberapa, maaf saya nggak menyebut namanya, itu saya nggak nemuin loh. Anda berdua itu luar biasa. Ini benar, para apa tuh Adan itu pengajar-pengajar, akademisi itu tuh harus loh mendengarkan suara Jero Jemiwi dan Sonia dalam konteks belajar. Ternyata bisa ya Citra. Ini dibawa ke sini loh caranya. Ini inspirasi baru, serius ini. Keren menurut saya sebagai penulis. Wih, luas sekali ya dunia itu. Segini luas. Makasih ya. Saya nggak ada yang bertanya sama saya kan, saya nggak mau saya jawab. Apa yang mau ditanyain? Ilmu-ilmu saya jawab sekarang. Itu terutama dari Abby kalau ada yang nanya. Ada Raiza nanya, bagi orang luar Bali gimana? Sebenarnya pilihan kata dari trilogi Jira ini itu sangat universal. Setahu saya juga belajar Islam dengan sangat bagus. Saya juga belajar Katolik dengan bagus. Saya juga belajar banyak filsafat dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada masalah. Ya, hanya satu masalah bagi pembaca trilogi Jira itu, yaitu yang dikatakan Sonia tadi itu. Sudah penuh dengan prasangka sebelumnya. Coba dikosongin, masuk itu sebenarnya hampir semua. Di sini kan hadir juga Ita Siregar. Ita Siregar aja bilang, weh di agama gue ini ada loh Cok, gitu. Bener. Ita tuh harus ngomong tuh, korektorialnya saya hadir tuh loh sekarang. Oke, dadah. Ya, coba saya kembaliin ke Citra. Jangan saya yang ngomong. Harus si Sonia tuh ngomong sama Jero Jemiwi, paling keren tuh. Saya terkagum-kagum loh. Saya mau share ini ke beberapa tukang kritik di Indonesia mau ngejek saya. Nih, ternyata lahir nih tukang kritikus gaya baru nih. Terutama Jero Jemiwi ya. Nggak terduga, live coach, naik kritikus sastra, yuk ini, wih keren nih Son, harus diundang nih ke sekolah akademisi cepok-cepok, yang kesiap, dosen-dosen senior lenan, ini berkupat ya teori baru, teori lama aja gitu. Oke, silakan Citra. Ya, terima kasih Mbok Cok. Sebenarnya pengen dapat kuliah 4 SKS gitu kan, sambil Mbok Cok datang di sini, kebetulan Mbok Cok ada dan juga memberikan tanggapan. Memang benar sekali ya, luar biasa kedua narasumber kita. Yang satu memang praktisi, sudah menjadi kritikus sastra, katanya Mbok Jero Jemiwi nanti pasti makin banyak diundang lagi. Mbok Sonia apalagi yang memang sudah menjadi penulis juga, kemudian menggeluti dunia sastra. Tadi sempat disinggung sedikit, ada pertanyaan dari Mbak Raisa di Facebook ya, mengenai, saya akan coba bacakan dulu, sebentar saya cari di Facebook dulu. Bagi yang bukan orang Bali, baca trilogi Jira itu kadang sulit memahami karena banyak pertanyaan di kepala setiap kata di dalam novelnya. Mungkin maksudnya istilah-istilah Bali atau istilah-istilah yang memang mungkin agak asing ya, bukan istilah Bali sih, istilah yang agak asing. Bagaimana bisa meraih kedalaman untuk dapat menuju ke mindfulness dan self-talk? Tadi sudah sempat dijawab juga sebenarnya oleh Mbak Sonia dan juga Mbak Jero Jemiwi ya, yang tadi pertanyaan saya di awal mengenai bagaimana kita memposisikan diri sebagai pembaca pemula ketika kita mencoba masuk ke dalam trilogi Jirah ya, bagaimana kita tidak melakukan judgement dulu, kemudian bagaimana kita mengosongkan dulu cangkir kita dan tidak menimbulkan prasangka terlebih dahulu ketika kita melihat judulnya gitu kan, trilogi Jirah dan kemudian istilah-istilah di dalamnya. Nah, mungkin perlu ditanggapi lebih dalam lagi oleh Mbok Sonia dan Mbok Jero Jemiwi, sambil saya juga memiliki sedikit rasa penasaran gitu. Dari tadi kita membicarakan mengenai tokoh-tokoh yang ada di dalam trilogi Jirah nih. Yang mana sih sebenarnya Mbok tokoh yang favorit gitu menurut Mbok Sonia dan juga Mbok Jero Jemiwi yang bisa menjadikan memberikan inspirasi gitu atau inspiratif sekali tokoh ini, dan bagaimana posisinya dalam trilogi Jirah? Mungkin bisa dijawab Mbok Sonia. Mbok Sonia terlebih dahulu, silakan. Saya banyak tokoh favorit saya terus terang ya, karena ini mungkin terdengar gimana, tapi saya jujur
ketika saya membaca trilogi ini, saya merasa semua karakter tuh berimbang gitu. Kalau tadi kan Boca sempat juga bilang bahwa cobalah berimbang gitu dengan multi perspektif, dan saya ngerasa karakter di sini tuh berimbang gitu. Tidak semuanya kuat, hebat, tapi juga ada sisi lemahnya sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya saya tertarik sama Rarung ya. Rarung itu karakternya unik menurut saya, dan sebenarnya saya ingin juga mungkin nanti apa ada lanjutannya, Manggali saya ingin itu lebih dieksplor lagi. Tapi kalau untuk karakter yang unik yang sangat ini Rarung ya, saya punya imajinasi tentang Rarung ya. Gitu. Kenapa Mbak Sonia? Kenapa Rarung gitu? Karena saya kan saya sukanya Narotama gitu. Saya sukanya Narotama. Soalnya kalau Narotama tuh pasti itu mainstream itu. Oh ya. itu karakter yang pasti diidolakan banyak orang. Kalau saya suka yang unik-unik gitu ya, karena Boca langsung cover matiin kamera. Karena menurut saya karakter murid utama itu sampai bisa seutama itu, dia adalah pembelajar yang ulung menurut saya. Saya ingin menjadi pembelajar yang ulung gitu. Saya ingin saya tuh merasa bahwa tokoh pembelajar itu ada di Rarung, sehingga dia jadi murid yang utama. Nah, saya terinspirasi dan mudah-mudahan saya juga bisa jadi murid yang utama. Karena begini, menurut saya filosofi sebagai manusia itu adalah sehebat-hebatnya manusia nih, menurut saya nih ya, adalah mereka yang menghormati gurunya gitu. Jadi kita tidak ada di sini tanpa guru gitu. Dan orang yang sukses itu sebenarnya adalah pasti itu adalah murid yang utama gitu. Cie, filosofis banget tapi nggak mau kayak gitu ya, tapi benar gitu. Saya kayak kayak apa sih? Gimana Mbak? Udah cocok nih Mbak? Bocah saya itu kedek-kedek aja. Ya karena saya mengidolakan sosok murid. Saya terus terang Citra, sampai sekarang saya masih menghormati guru SD saya. Saya sangat itu adalah guru yang dari kecil membimbing saya. Saya sampai saat ini, detik ini, saya masih belajar sama beliau, dan guru-guru SMP juga, SMA dan kuliah. Jadi penghormatan Rarung kepada guru itu menurut saya luar biasa dan menjadikan dia murid yang utama. Itu favorit saya. Aduh, kan karena saya guru ya. Karena ada pendidik gitu, ada unsur pendidikannya gitu. Iya. Oke. Sebenarnya benar ya, Narotama sebagai favorit saya nih. Iya. Juga layak juga untuk dipertimbangkan ya Mbok Cok ya. Untuk dikembangkan lagi gitu kan, ceritanya bagus juga. Kemudian Rarung juga memang memiliki ya, saya sih suka dengan Rarung karena memang dia sangat setia ya dengan baktinya gitu ya, dengan baktinya dia sebagai seorang siswa, seorang murid gitu. Jadi ya seperti kata-kata filosofisnya Mbok Sonia tadi, Mbok Sonia sudah mengatakan bahwa yang terfavorit dari yang banyak yang dia suka tadi adalah Rarung. Sekarang saya ingin tahu nih Mbok Jero Jumiwi, yang mana sih Mbok yang menginspirasi atau memberikan inspirasi atau inspiratif ya, yang inspiratif dan memberikan inspirasi kepada Mbok Jero di trilogi Jirah. Silahkan Mbok Jero. Suksema Citra, wah ya, tentu harus berbeda ya. Sebetulnya saya suka semuanya. Jawaban saya persis sama dengan jawaban Sonia. Saya suka semua karena Mbok Cok piawai sekali memberikan keistimewaan interaksi. Jadi bukan hanya keistimewaan dalam bentuk narasinya Moco, tetapi ketika saya membaca, saya merasakan ada interaksi dengan masing-masing tokoh yang diceritakan. Tentu karena saya hari ini mendalami Manggali, saya suka Manggali karena ada kemiripan dengan diri saya, dan itu yang saya mau ceritakan. Kadang kita menyukai sesuatu yang mirip sama kita atau yang bertentangan sama sekali. Itu yang dalam keilmuan psikologi disebutnya synchronicity. Jadi kebetulan yang bukan kebetulan,
kebetulan kita sama ya, kok kebetulan kita suka ini, karena ada di present moment, di saat kita saat ini, di titik, kalau hidup itu seperti timeline gitu, di titik saat ini mungkin ada sesuatu yang saling bersisian ya, kalau itu ilmu kuantum, jadi ada persisian kuantum, ada kuantum yang beririsan. Nah, saya suka menggali karena menggali cukup lama memendam ketidakpuasan kepada ibunya dari sejak umur 10 tahun. Karena dia pernah menjadi hero, lalu dia disalah sangka. Dan hal yang terberat untuk saya personal adalah ketika kita disalah sangkai. Kita melakukan sesuatu lalu disalah sangkai, bahkan oleh orang-orang dekat kita. Karena yang bisa menyalahsangkai kita itu pasti orang-orang terdekat. Itu pelajarannya penting banget buat saya. Sehingga dialog di akhir-akhir ya, ketika teman-teman baca Manggali Kalki, cari di akhir-akhir itu jika teman-teman sayang sama ibu, itu akan ada satu bonding yang luar biasa setelah membaca Manggali Kalki. Telusuri setiap dialognya dengan hati yang polos. Lalu ada 2 nih, boleh 2 nggak, Citra? Boleh 2. Boleh. Juara 1 dan juara 2 ya, Mbok ya? Iya, juara 1 dan juara 2. Oke, saya persilahkan. Yang kedua itu siapa? Jadi juara keduanya itu Jenana Badra namanya. Oh iya, Jenana Badra ya. Yes, karena menurut saya dia ini unik ya. Dia punya kewaspadaan, jadi dia menggunakan betul 2 senjata pemberian Tuhan. Jadi pikiran sadarnya dia jaga waspada. Dia eling lan waspodo, tetapi hati dia polos banget kayak anak kecil. Makanya dia bisa menembus halimunnya Setra Gandamayu, dan dia itu dari jauh gitu ya, dia orang asing, tetapi bisa ngobrol tuh dengan si Kepuh, dengan si Manggis segala macam. Itu menurut saya luar biasa, saya mau dong gitu bisa ngobrol. Halo, gitu. Kladi. Impian kita hampir mirip, Mbok. Saya juga Hampir mirip suka. ya. Oke, berarti kita ada synchronicity nih, Citra Iya, ya. betul. Iya, Itu betul, dia. betul. Saya suka Jenana Badra, dan satu lagi dia mengalami satu mimpi ya, yang menurut saya ini nggak dijawab loh sama Boco. Itu mimpi apa gimana sih sebetulnya Jenana Badra itu, yang akhirnya dia ketemu guru ibu itu, yang dia di pemunan itu dia melihat kober apa segala macam, itu nggak dijawab loh. Saya nunggu ini, bukunya udah habis tapi saya masih penasaran. Nah, kita todong Boco ini kira-kira kapan keluar nih lanjutannya. Makasih Citra. Oke, terima kasih. Ya, saya kalau disuruh memilih 2 memang Narotama dan Jenana Badra, idola saya ya, Mbok ya. Jadi memang itu tokoh yang memang unik dan juga ya sangat inspiratif. Mbok, Aku tahu si tokoh idolanya aku gitu. siapa, Mbok? Sekarang udah tak tanya siapa tokoh. Cipi-cipi. Karena itu waktu nulis itu saya benar-benar merasa jadi cipi-cipi itu, terus menjadi apa, gimana gitu terhadap Raro gitu. Itu yang Anda lupa. Saya justru gimana caranya saya menjadi cipi-cipi itu loh. Saya baru mau bilang Cipi-Cipi juga favorit saya karena itu sangat apa ya, aduh romantis banget ya Cipi-Cipi. Iya. Saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana bisa Mbok Cok berimajinasi dengan begitu liar terhadap tokoh-tokoh yang ya seperti saya tidak bisa mengatakan apapun ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang memang Mbok Cok bisa eksplor dengan sangat baik, memberikan sebuah karakteristik tokohnya, kemudian perwatakannya, dan bagaimana dia ya di dalam alur ceritanya juga menjadi lebih berwarna. Itu benar-benar luar biasa bagi saya. Sekarang masih ada beberapa menit lagi, Mbok. Masih jam 6:30 di jam saya, karena saya diberikan waktu sampai jam 7 oleh Mbok Cok. Agar semakin panas nih, tadi Mbok Jero Jumiwi memiliki sebuah pertanyaan kepada Mbok Cok sebagai pengarang, dan Mbok Sonia mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan ke Mbok Cok. Dipersilahkan, Mbok. Dipersilahkan jika memang ada gawat yang ngabung-ngabung Citra aja, Sonia. Terus kan dia yang ngerjain, belum Ari Dewi Payantinya nih, Nulan Sari. Oh ya sengaja, ini sengaja. Ya tak kasih lah. Sekarang dah mumpung jamnya akar telah sini.
Iya. Baik, satu pertanyaan mungkin untuk penulis dari trilogi Jirah ya, karena mungkin banyak sekali orang yang penasaran atau bertanya-tanya yang sudah membaca hal-hal yang tidak terjawab atau apapun ya tentang trilogi Jirah, bolehlah sekarang ditanyakan ke Mbok Coknya. Silakan Mbok Sonia mungkin dulu, silakan. Ya tadi sebenarnya saya mau bertanya sebenarnya kenapa saya bukan merespon dulu ya, kenapa saya memposisikan Mbok Cok sebagai guru ibu ya, dalam bayangan saya, dalam imajinasi saya itu sebagai Jirah gitu. Karena bagi saya Jirah itu semestanya di sini gitu. Sebagai apa, semesta maha luasnya di sini yang menahan semua psikologis, emosional dan intelektual dan juga kebijaksanaannya yang maha luas. Bagi saya penciptanya itu ini dalam teori sastra ya, bahwa apa yang kita tulis itu sebagian adalah semesta kita yang berbicara. Jadi ketika Mbok Cok menulis Jirah itu ada semesta Mbok Cok yang juga menjadi gitu, semesta yang menjadi di sini from imagination into being gitu. Jadi untuk menjadikan being ini pasti Mbok Cok menciptakan semesta yang sangat dekat atau mewakili dari karakter itu, sehingga itu yang membuat saya mengatakan Mbok Cok ini adalah guru ibu. Selain bahwa Mbok Cok memang guru saya juga gitu ya, bahwa dulu waktu saya awal-awal masuk dunia seni, Mbok Cok adalah ibu guru saya, guru ibu ibu gitu. Itu sudah sekian belas tahun yang lalu, itu tahun 2005 ketika saya bertemu Mbok Cok, dan ketika itu saya terpesona ketika Mbok Cok, masih ingat nggak Mbok, ketika kita workshop di situ tuh loh, yang ya di, kalau nggak salah di Gianyar itu ya, kita workshop rame-rame menuju pentas teater gitu. Waktu itu asik sekali ya saya belajar, dan saya ngelihat memang keluasan itu, keluasan semesta itu ada pada Mbok Cok, dan karakter sebagai guru ibu tuh memang karakter banget gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah bermimpi tentang Mbok Cok. Tapi belum pernah saya share. Pernah bermimpi tentang Mbok Cok. Tapi di mimpi itu Mbok Cok tidak seperti Mbok Cok, tapi saya menganggap itu adalah Mbok Cok gitu. Gimana ya? Mimpinya aneh banget. Saya meyakini, pernah nggak sih ada mimpi? Katanya kan kalau Carl Jung itu mengatakan bahwa mimpi itu tidak hanya mimpi, tapi adalah sebuah petunjuk gitu. Jadi di dalam mimpi itu hadir, dan saya meyakini itu Mbok Cok yang hadir sebagai semacam guru atau memberikan guidance. Ketika itu memang saya tidak cerita sama siapa-siapa juga. Ini pertama kali reveal bahwa saya pernah seperti itu, sehingga saya menganggap wow, ini adalah kehadiran yang kehadiran semesta sebagai guru ibu, bahkan ada di mimpi gitu. Itu ya, bukan pertanyaan ya, tapi mungkin semacam respon aja. Menurut Mbok Cok gimana? Ini Mbok Cok sakti soalnya kayaknya langsung ke mimpi saya. Mungkin wajar saya ini ya mungkin saya rarungnya nih muridnya. Tapi belum utama. Saya nggak bisa terbang lah kayak rarung, itu kan di atas akar, di atas daun, itu enggak lah, itu kan hebat sekali. Saya nggak bisa terbang lah. Kan udah terbang, Bo. Terbang internasional gitu kan. Terbang internasional kan beda. Rarung yang berbeda ini. Rarung masa kini gitu ya. Mbok Cok bisa ditanggapi dulu mengenai tanggapan dari dari respon dari Mbok Sonia ya. Silakan Mbok Cok. Yang mana Sonia itu? Aduh. Sebenarnya pertanyaannya Juru-Jumiwi itu tentang Jenana Badra. Jadi ini mumpung ada Arik Dwi Payanti juga hadir nih di Zoom-nya, juga Citra. Jadi saya dari dulu itu memang selalu percaya begini, menurut saya gini, Son. Kalau semua orang pintar, kalau semua orang baik, kita hidup jadi ringan. Gitu. Karena itu saya senang berbagi. Nah,
Jenana Badra itu sebenarnya dari Bede Jenane. Itu ilmu. Itu ilmu yang menyapa dari Ibu Sonia. Jadi kalau pada suatu hari Anda belajar tentang, kan kalau di pelajaran agama sekolah kita itu, moksa adalah hilang badannya, kan gitu, Son. Itu salah itu sebenarnya. Itu kadar pelajarannya tentang spiritual itu nggak lipi kare dia, nggak lipi aksara dia. Tapi kalau sudah sampai pada Bede Jenane, ketemu dia sifat-sifat Bajra Jenana ini. Bajra Jenana ini sebenarnya itu yang namanya makhluk paling murni, dipakai contoh itu ya bayi itu yang sampai sebelum kepus lepas gigi. Jadi dia itu langsung diasuh oleh Kumara. Kumara ini itu jangan lalu dibayangkan dia karena dia putranya Siwa dan Uma misalnya, kan di Bali itu ngelah nih ke Kumaraan gitu. Wih, senyum bayinya sedikit itu. Padahal kan kalau dalam teori perkembangan bayi itu mulailah tumbuh refleksnya, mulai dia gini dan sebagainya. Nah, dalam proses riset saya mengenai Buddha kuna kita, nah, Buddha kuna kita itu, termasuk kemudian perkembangannya ketika masuk si White yang lebih kuna dari yang sekarang. Kalau si White sekarang kan terlalu banyak mantra-mantra yang saya bilang, saya ramalkan di situ. Ini era Waikari. Era di mana orang bangga sekali dengan dandanan sebagai orang suci. Suka baju putih-putih di semua agama nih. Suka ngapalin mantra, suka berjapa, suka di hadapan umum supaya kelihatan. Woi, bila perlu di FB gitu, Om Anu Badrah apa dan sebagainya. Ini era Waikari. Sebenarnya itu sudah termuat lama dalam ajaran-ajaran Siwa Buddha itu. Itu sebabnya saya memilih nama Jenana Badra. Sebagai penyeimbang, Anda jeli sekali loh membaca itu. Karena artinya dalam pelajaran yang tinggi itu yang namanya diketuk, Son, diketuk. Ketika dia memilih, karena saya itu nggak sembarangan loh ngeletakin nama, ngeletakin lambang capung yang tadi dibilang sama Sonia dan sebagainya. Capung itu kan 3 generasi hidupnya. Di paling bawah air, ketika jadi telur di sana, bin ya tembang, liunan ya kata ya proses nih gini, kati nyidang mekeber. Saya mengambil itu dan capung ini tidak digunakan oleh sembarang. Jadi tenganan aja itu lambangnya ada capung loh dalam beberapa hiasannya. Jadi riset saya itu ketemu juga karena kan saya suka mendesain juga. Jadi ketika saya memasukkan itu cipi-cipi apa itu, saya serius belajar tentang lumut, tentang kalimah mah di Bali namanya, yang bisa nyetot kamu itu langsung luka, bisa busuk gitu. Itu saya belajar itu. Nah, itu semua yang ditanyain sama Sonia, menjenguk mimpi, terus kemudian apa dan sebagainya, kletek kalau orang Bali kletek. Terus kemudian pertanyaannya Jorjomiwi itu sebenarnya sama dengan Sonia. Tetapi yang saya hormati itu adalah pilihan kalian memilih Jenana Badra itu. Karena apa? Artinya itu ilmu ini sebenarnya aslinya ilmunya Jirah. Jenana Badra itu. Dia masuk dengan polos, tidak harus dikenal besar-besar. Gitu. Tapi dia tiba-tiba sudah hadir di sana. Dan nah kemudian kalau Jorjomiwi nanyain, itu mimpi enggak gitu. Ini karena pemain teater yang nulis Jorjomiwi. Karena kalau saya nulisin seperti petunjuk para spiritual itu yang langkah 1, tariklah nafas, meditasi, kemudian kan enggak bisa. Pengalaman spiritual itu nggak bisa misalnya
diajarkan seperti kita mengajarkan langkah-langkah memecahkan rumus matematika. Tidak bisa seperti membacakan memahami ngajarin anak-anak kita tentang rumus kimia. Nggak bisa. Cara saya menyampaikan, ada ilmu loh yang membuat kamu seperti Star Trek itu. Jadi kalau saya ngomongin gini, oh ini tuduhan pada Jirah itu apa? Bisa ngeleak, bisa apa, gara-gara semua orang nonton seni pertunjukan. Padahal kalau begitu tuh semua orang yang meditasi membayangkan Tuhan, kemudian yang astral tuh ngeleak ya kan? Nah, Jenana Badra ini berasal dari Beda Jenana itu. Nah, ini ilmunya udah jarang banget dibaca, Citra, Ari Dwi Payanti ya, sudah jarang sekali. Saya kebetulan ketika menyusuri itu saya ngalamin fase di mana saya lelah, saya menghadapi keriuhan dari sebagai aktivis, ningehang anaknya merebut hal-hal yang menurut saya di sekitar teman-teman saya itu agak lucu menurut saya yang diperebutkan itu. Misalnya untuk hal integritas padahal tidak berintegritas dan sebagainya. Beda Jenana ini yang menyelesaikan, mengobati saya. Itu sebenarnya. Tetapi saya nggak tahu apakah itu kemudian bekerja ketika misalnya itu yang kemarin Jojo Miwi, justru Jojo Miwi yang bisa menyelesaikan bahwa bukankah Anda membaca itu, Anda memasuki ruang imaji, mau teks suci dan sebagainya. Dan itu juga ketika membaca itu juga imaji. Jadi imaji sama imaji, nano lawan nano, vaksin lawan virus lawan virus kan gitu. Nah, di situ mungkin letak sebenarnya teks ruatan itu. Nah, pada teks-teks yang saya teliti pada calon arang itu tuh tidak kelihatan mana yang bagian teks ruatannya. Justru ketika saya memilah-milah itu kuncinya itu pada kata Brahmani Buddha Wangsa, artinya saya harus berlari pada tradisi Kayuwangi. Jadi kalau saya ngasih nama Empu Kayuwangi itu memang ada tradisi. Di zaman dulu itu ada penduduk-penduduk asli Nusantara dikasih gelar mulabera. Jadi ini biasanya nggak dibaca. Nah ini yang dalam sejarah-sejarah itu sampai sekarang pun kan kita tuh orang-orang asli di Bali, misalnya orang Baliage, Bali Mulu itu kan nggak terbaca sebenarnya. Nah, mereka kaum mulabera yang memiliki ilmu-ilmu sangat hebat itu ya. Kayak di Bali kan suka bangga, wow semua sekte itu pernah ada, kemudian melakukan rekonsiliasi di Pura Samuan. Ajarannya apa? Ketika digabungkan, kenapa mereka mau? Yang gabungin itu lagi penganut Buddha loh. Nah, saya menyusuri itu. Tetapi saya tidak mahir untuk semua itu. Ada beberapa yang menurut saya seksi untuk ditawarkan sebagai pemikiran. Dan saya terkejut, saya jujur terkejut. Akhirnya dia bertemu dengan mindfulness, kesadaran. Karena saya itu lebih senang sebenarnya dengan pemadaman. Saya lebih senang pada pemadaman. Pengertian Buddha dalam diri saya itu pemadaman. Artinya padam keinginan, padam ini. Terus yang kedua yang saya ingin sampaikan sebenarnya pada Manggali Kalki itu, kepada seluruh Nusantara. Kepada seluruh Nusantara, tidak pada Bali, tidak pada Jawa. Ini bukan cerita orang Bali. Ini cerita sejarah pemikiran. Sekarang ini kan kamu lihat fenomenanya. Di Bali orang bertengkar. Dari PHDI lawan Sampradayan dengan teman-teman dan sebagainya. Tetapi sejarah pemikiran keilahiannya itu enggak. Di seluruh Indonesia terjadi ketegangan antara keinginan mayoritas keyakinan dengan yang minoritas. Ingin bahkan menguasai dharma negara dan sebagainya. Kebayang nggak itu? Sejarah pemikiran kita itu terpendam karena apa? Satu alasannya, bahasa. Saya bisa membalikkan bertanya pada Raisa Andini, kepada teman-teman di Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Kenapa Anda tidak merasa berjarak dengan bahasa Inggris? Satu. Kenapa Anda tidak merasa berjarak dengan bahasa Arab? Dua. Kenapa Anda tidak merasa berjarak dengan, tidak ada keluhan maksud saya,
Gimana caranya mendalami itu dan sebagainya. Padahal yang saya sampaikan ini adalah bahasa Anda loh. Bahasa nenek moyang kalian loh. Ini bahasa kaum mula bera. Para penghuni-penghuni leluhur Nusantara loh ini. Itu yang saya bilang, kita kehilangan rasa kepada tanah air ini. Tanah dan air. Air tanah itu beda dengan tanah air loh. Secara rasa. Karena apa? Rasa basa kita itu hilang. Kenapa rasa basa kita hilang itu karena apa? Ya itu yang disebutkan dari awal oleh Sonia maupun Jero Cemiwi. Anda judgment ketika Anda sudah jauh berlari di mana. Anda terlalu banyak keluar diri Anda. Ketika saya memutuskan untuk menuliskan ini, sebenarnya jauh dalam hati saya sempat ngontak Citra. Saya mau terbitkan nggak ya Lipya Kara, Lipya Aksara itu atau enggak? Kalau ditanya sama Sonia, ada kelanjutannya nggak Mbak Cok? Ada. Saya ingin memang menantang bahasa itu sendiri. Menantang rasa kenusantaraan, rasa Indonesia itu yang seperti apa sebenarnya. Saya mau membawa aksara itu masuk ke dalam tulisan Latin itu. Serius. Itu yang ingin saya lakukan, Sonia, kalau ditanyain mau kelanjutannya kemana. Lalu ditanya nanti sama adik saya, emangnya ada bakal yang beli list? Kamu bakal banyak ngabisin duit gitu. Karena indie kan sifatnya kalau yang begitu-gitu. Kayak Trilogi Jira ini indie juga. Karena enggak mungkin saya memaksa teman-teman saya di penerbitan dalam kondisi pandemi. Biaya ini terbitin gitu. Nggak bisa. Dan tidak bisa bebas, saya maunya gini dan sebagainya. Itu yang saya bilang, kalau menjawab, saya nggak bisa menjawab detail ya. Saya jelas riset. Saya jelas belajar semua. Bahkan mungkin kalau Sugi itu bacanya secara umum ya. Bahkan tergantung dari topik. Kalau saya mencermati Sugi. Karena itu Sugi nggak mungkin bisa menulis novel kayak saya. Bener. Nggak bisa dia akan itu masuk ke dalam itu. Kalau dia menjawab secara politik bahasa mungkin Sugi Lenus bisa. Saking banyaknya membaca. Tapi saya membaca juga tidak selektif loh. Tetapi sangat-sangat deep saya membaca. Deep banget saya membaca. Jadi saya tidak menemukan batas. Saya buta huruf. Raisa Dini, siapa semua itu saya buta huruf. Aksara Bali itu nggak bisa. Tapi saya percaya satu hal. Saya ini kan orang Bali, orang Indonesia. Ini huruf ini dilahir di Indonesia loh. Di Nusantara loh, di Jawa. Pasti saya bisa. Kecuali saya memang ini aliens di sini. Saya percaya itu. Makanya saya ngotot, enggak mau makanya saya gini, saya selalu terharu misalnya kalau ngelihat Citra, kawan-kawan itu memperkenalkan, urup kene dan sebagainya, saya selalu takjub. Isekan jenguk no. Dan saya juga belajar pada apa? Pada kaum peramal. Ya percaya aja tarot, ya percaya aja ini saya diramalkan pada zodiak dan sebagainya. Saya kagum. Ya dogen tidak ada nggak percaya aja ramalan bintang. Masa cang yang percaya bahwa kepada diri saya sendiri, pasti yang bisa macam, masa yang butuh huruf gitu loh. Saya nggak belajar loh sama siapa-siapa tentang hana caraka dan sebagainya, itu saya menyusuri, saya serahkan diri saya pada Sang Hyang Aksara. Serius, itu yang terjadi sama saya loh. Mau dibilang keajaiban, anugerah terserah, cuman yang paling nggak enak itu loh Sonia, yang kau bilang itu, bocok nih pasti sakti, miss, itu yang paling aku ngeri. Padahal aku nggak bisa, karena nggak ngerti aku yang gitu-gitu tuh. Nah, Mbak Sakti itu kan panggilan, saya yang memanggil Mbak Sakti. Ada keponakanku namanya Sakti di sini. Oh ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi yang lain? Saya mau jawab kok. Oh, jadi cair aja menjelang mau ditutup ini. Citra mau nanya apa? Jero Cemiwi mau nanya. Saya mau jawab. Ari Dwi Jayanti mau nanya. Kenapa nggak
Kalau saya ngelihat itu mindfulness itu keren loh. Beberapa itu semua ada loh akarnya, Sonia. Iya, betul. Benar-benar. Itu memang keren. Kalau menyusuri struktur keilahian di Bali, maksud saya dalam Siwa Buddha itu semua ada. Mindfulness semua itu ada. Itu ada. Dari kamu menyebut dari metafor, dari apa kesadaran apa dan sebagainya itu ada. Bahkan cukup dengan pendekatan 6 aja dari Tatwa Siwa aja, kita sudah bisa berbanding dengan ilmu barat itu, Citra. Serius. Ini yang saya maksudkan saya memerlukan politik bahasa sekarang untuk apa? Bersanding di dunia itu. Kan lucu loh, ada penulis uli Indonesia, ngomong diaspora, terus istilah-istilah sastranya ahli luar negeri. Menurut saya apa? Dalam globalisme itu ketika kamu dilihat itu kan identitas lokalmu. Oh itu nak Bali, ngangon bije di kenene, ngangon baju kebaya, ngangon udeng nih moani. Ketika Anda berjejer dalam globalisasi itu, yang dilihat itu identitas itu. Itu sebabnya saya bertujuan satu. Tanya tuh si Ita Sregar kan, Ita nanya, ini perlu glosari nggak, Cok? Perlu footnote nggak? Enggak, saya nggak mau. Enggak mau. Saya hanya mencari pembaca yang serius, yang terpanggil hatinya. Padahal yang bisa rugi kan tidak laku. Tetapi inilah caranya untuk mendobrak dari apa jet lag bangsa kita terhadap bahasanya sendiri. Oh, tiang dalam hal ini nak herwe tiang. Kalau bangsa ini ingin mencapai puncak-puncak kebudayaan nasionalnya, kalau bangsa ini ingin mencapai apa bahasanya itu dia harus kuat menjadi identitasnya. Lah kita dari sekarang aja bahasa Indonesianya setengah bahasa Indonesia itu. Ngomong ke bahasa Bali masih setengah bahasa Bali, tidak ada rasa bahasanya. Nah, kenapa enggak? Ketika kita melakukan proses kreatif, kita lakukan itu meskipun ya tak mungkin kita akan bisa harus pejang niki makejang impiannya misalnya nih diterima oleh elit politik sastra Indonesia dan sebagainya. Nah, paling luar negeri yang pun dihargai. Niki novel Jirah ini sedang dibaca oleh kelompok-kelompok geng luar negeri ini ke. Dan saya berdoa, saya senang kalau duluan dia itu membawa trilogi Jirah ini ke film besar misalnya. Ya goodbye lah ya Indonesia kan gitu tiang yang ngewerin tidak ada halangan bahasa, kalian aja yang kuper kan gitu. Aku bisa ngomong gitu daripada misalnya apa bangganya saya ketika saya hadir dalam konferensi internasional dan sebagainya. Saya kagum sekali teman dari Vietnam, dari Prancis dan sebagainya. Sing adanya ngomongnya bahasa Inggris, kita bahasanya berdiri. Semua pakai bahasanya sendiri. Dan ketika saya menyadari itu di ini tuh iya ya semuanya mau pakai, bahkan pakai slangnya loh. Pakai slangnya penerjemahnya bingung. Anu saya kan raga di Bali ngelak festival-festival gini. Elaknya dengan bahasa Bali harus segera ini ada bahasa penerjemahnya ke bahasa Inggris. Gitu. Sebenarnya itu tujuannya kan untuk jembatan. Nah, tujuannya saya itu menjembatani orang bisa ngerti bahasa itu adalah karena apa? Sering dibaca, sering dikenalkan. Coba itu huruf aksara Bali itu kalau nggak kamu kenalkan sering-sering Citra. Engsap paling nawang ha, nah, caraka, tapi ditulis dalam Latin. Gitu, maksud saya gitu sebenarnya. Kenapa di baliknya itu tuh ada istilah-istilah yang saya pertahankan tanpa glosari, tanpa footnote. Karena itu semua milik kalian. Dan ada dalam diri kalian. Dengan bentuk sebutan yang lain-lain. Dari kuliner, dari nama pohon, semuanya itu ada. Saya berani jamin, karena saya mengambil garisnya, sejarahnya itu. Bahkan kalau urusan hari-hara misalnya itu. Dari Toba sampai Papua itu ada. Sirih Pinang, semua punya. Istilah Batara Guru, dari Makassar sampai ke barat, itu ada. Makanya saya pakai istilah namanya guru ibu, bukan ibu guru. Oh, nah dia ngalah alasan selalu nih ke memejang sesuatu.
Gitu saya ngasih penjelasan umum kepada banyak teman yang nanya, kenapa nggak pakai glosari? Kenapa gini? Nggak mau saya. Saya memang cita-cita saya itu, yuk bangsa Indonesia di tengah pandemi ini, kalau ingin dalam dunia global itu dilirik dalam karya sastra itu, harus percaya diri seperti teman-teman yang menulis tentang diaspora di India itu. Gini, aksen bahasa Inggrisnya sendiri, gayanya sendiri, gitu. Harus begitu. Korbannya adalah kita. Tidak dimengerti, terus yang kedua dianggap gila, terus yang ketiga pasti rugi. Terus yang keempat biasanya, di mana karya itu lahir, paling bedie bacanya. Saya perhatikan pembeli trilogi Jirah ini kebanyakan bukan orang Bali. Anak Bali bedek gaci, itu pun pasti meli awalnya itu karena lek jak Cok Sawitri. Serius. Selebihnya menganggap, aduh, membaca buku ini. Enggak, membaca trilogi Jirah itu, Anda memang seperti kata Jero Jemiwi dan Sonia. Kalau Anda mengalami mulat sarire, ya, terus kedua, mungkin Anda akan seperti dilakukan Citra, mencari figur-figur, mencari nama untuk calon anak-anaknya. Itu bisa jadi. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, saya mau jawab semua. Saya mau jawab hari ini. Saya mood jawab. Pungpung Purnama, Kajeng Kleon dan Anggar Kasih nih Mbok Cok ya. Tertelu kesaktian ini ki. Bisa. Tadi Mbok Cok dikangen sakti tuh. Enggak. Itu. Oke. Sakti ada... itu kan sebenarnya enggak sakti. Kalau ilmunya Jirah itu gitu. Ada itu harus tiada. Itu. Kalau dia sakti itu sama seperti penari calonarang yang ditusuk-tusuk itu kan kebal itu, atau balian yang apa menakut-nakuti ngangon tapel rangde. Nah, itu mengira dirinya sakti. Dalam definisi normal sekarang begitu. Sebenarnya pengertian sakti itu adalah ketika tiada ilmu itu. Lipia kare. Hanutan hanya sini Citra. Harus begitu. Menjadi manusia biasa. Oke, siapa yang mau nanya lagi? Ini ada 3.000 ini peserta Zoom-nya, nggak ada yang nanya? Ya, semuanya menjadi penyimak yang baik, Mbok Cok. Menyimak hasil dari pemikiran dari Mbok Sonia dan juga Mbok Jero Jemiwi. Sebenarnya sudah lewat dari jam 7 ya, dari jam kita, dan memang diskusinya menjadi sangat hangat ya, sangat hot. Harus ada closing statement dari keduanya. Baik, tentu saja. Ya, jadi dari tadi Mbok Cok membicarakan mengenai Jenana Badra ya, salah satu tokoh yang menjadi favorit saya dan Mbok Jero Jemiwi juga. Kalau teman-teman yang belum memiliki buku atau penasaran nih sebenarnya Jenana Badra seperti apa, di bagian 36 pada Manggala Kalki teman-teman bisa baca bagaimana petualangan baru dari Jenana Badra sebenarnya memasuki kebikuan Gandemayu ya. Jadi itu seperti membaca Harry Potter kalau menurut saya yang muda-muda ini ya Mbok Cok ya. Jadi Jenana Badra itu dari Bali. Oh iya, baik. Ya, jadi seperti membaca Harry Potter dengan kisah Oxford-nya kalau dengan saya ya. Jadi bisa merasa seperti saya dari dulu bertanya-tanya apakah mungkin ada atau bisakah kita menceritakan sihir atau dunia di luar dunia kita seenak Harry Potter gitu kan. Jadi kalau anak muda kayak saya kan merasa muda ya Mbok Cok ya. Kemudian ini teman-teman bisa baca Manggala Kalki gitu. Jadi di situ sudah ada bagaimana Mbok Cok menceritakan bagaimana Jenana Badra masuk ke dalam dunia yang bukan dunianya, begitu dengan mudah berbicara dengan tumbuhan dan alam, dan Anda akan mengerti dengan sangat baik bagaimana Mbok Cok melakukan explore terhadap hal itu. Jadi silakan dibaca ini. Saya sudah melipatnya bagian 36 memang menjadi bagian favorit saya untuk tokoh Jenana Badra gitu. Kenapa nggak ada yang ngebahas mantra-mantranya gitu? Nikelian Pungpung Purnama kan kerja di Bali sekarang spiritual gadget gitu loh. Dari tadi Sonia kan
boy rajin ke dia muspo dan sebagainya, tak lihat kadang-kadang share muspo hijau dan sebagainya itu, tak pikir mindfulness ini pasti mencoba sesuatunya karena membahas mantra ya bisa no. Saya sempat melihat kan ada juga di bagian belakang dari ini ya, rarung ya, benar ya. Di bagian rarung bagian belakang itu ada beberapa ya, kalau teman-teman yang tertarik dengan mantra dan bagaimana biji mantra itu di transfer ke seseorang. Nah, baca itu di bagian belakang. Nggak usah spoiler banyak-banyak, Mocok, nanti biar baca semua gitu. Oh biar iya. Bagi yang males masuk berguru kepada seorang guru, tapi pengen sakti dengan mantra, belilah rarung. Oh. Bagian belakang rarung akan mengungkap bagaimana kekuatan aksara. Kenten dagingin, Mocok. Orang promo boleh aja kan? Iklan itu bohong malah melaku dijual. Oke, baik. Kita sudah tiba di penghujung acara ya. Seperti permintaan dari Mbak Cok tadi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir di Facebook ya, live di Facebook, menyempatkan waktu mendengarkan perbincangan kami semua di Zoom ya, di Zoom meeting. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah hadir dan berkenan meluangkan waktunya sekitar beberapa jam tadi dari jam 4 sore. Dan acara ini akan saya tutup dengan, sebelum ditutup ya, akan ada closing statement dulu dari Mbok Jero Jumiwi dulu. Silahkan Mbok Jero Jumiwi, closing statement-nya. Suksema Citra, suksema Mbok Cok, tadi sudah dikasih kisi-kisi bocorannya dan sepertinya ini akan segera terbit ini kelanjutannya tentang Jenana Badra itu. Jadi kita tos dulu nih Citra, kita yang paling seneng sepertinya. Teman-teman yang mulai baca, yang mana itu, yang mana, halaman berapa ya, udah mulai tertarik itu ya, karena dikasih bocoran sama Mbok Cok. Oke, closing statement saya tidak jauh-jauh karena saya hari ini mengisahkan perjalanan saya, deep inner journey saya yang ditemani oleh Manggali Kalki untuk melakukan self-love mulat sarire, menyayangi diri, mencintai diri, tentu dengan menghargai diri terlebih dahulu dengan segala kekurangan dan kelebihan saya, dan segala perlakuan saya kepada diri saya. Karena sering kita terlalu banyak belajar dan kita lupa belajar tentang diri kita sendiri, tentang emosi kita, lipatan-lipatan ingatan kita, dan juga traumatik-traumatik yang kita sembunyikan dari diri kita sendiri. Jadi sebagai closing statement saya haturkan dahat suksema kepada Mbok Cok, kontemplasinya yang entah berapa puluh tahun ini sebetulnya transfer informasi entah dari leluhurnya yang mana gitu kan, transfer informasi bahkan dari pengasuh-pengasuhnya Mbok Cok di masa kecil. Jadi saya merasa sangat terberkati boleh berkenalan dengan beliau semua melalui tulisannya Mbok Cok. Jadi ada sebuah kebetulan yang bukan kebetulan. Itu yang pertama, dahat suksema. Dan yang kedua, saya ingin petik di halaman 49. Kenapa halaman 49 dari Manggali Kalki? Karena ada satu hal yang saya yakini ya, bahwa keilmuan NLP mengatakan energy flows where focus goes. Energi kita, kekuatan kita mengalir kemana atensi kita arahkan. Dan atensi kalau ajaran leluhur kita ya, saya dari Batur, di Batur sejak kecil saya diajarkan memang untuk meneng, sedikit bicara. Banyaklah berbicara ke dalam. Itu sebetulnya. Karena ketika kamu sedikit berbicara, suatu hari ketika kamu bicara, kamu akan mendapatkan telinga yang pas untuk mendengar. Bahkan bukan hanya telinga, tapi hati. Gitu. Halaman 49, Manggali Kalki. Bla bla bla, lalu pada satu yang saya tandai, Manggali mengatakan begini, aku tak tertarik untuk ikut serta dengan beban pikiran kalian. Aku harus pergi sebelum malam berakhir. Aku memiliki bebanku sendiri. Semoga kalian bahagia. Menurut saya petikan ini dalam. Dan bolehlah kita bawa di
malam purnama ini, Kajeng Kliwon Anggara Kasih dan Hari Perdamaian Dunia, untuk kita berdamai dengan diri kita sendiri. Lalu di bagian akhir dari Manggali Kalki ini mungkin ditulis oleh Mbak Ita ya. Jadi saya mau apresiasi juga matur suksema kepada Mbak Ita. Pasti sabar banget ini. Mbak Ita nggak dari Bali tapi bisa menyunting ini luar biasa, apresiasi. Di bagian akhir Manggali Kalki, bahwa pada akhirnya manusia akan melewati masa sunyi dan penderitaan untuk memahami diri dan keterhubungannya dengan alam semesta. Untuk saya ini dahsyat sekali. Ini dahsyat sekali karena kita itu tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan dari apa yang kita niatkan hari ini. Dan sebagai slide terakhir, dari 2 petikan itu, di samping matur suksema, menurut saya Manggali Kalki mengajak saya untuk ingat tentang karma, ingat tentang ikatan, perbuatan, pertemuan, perpisahan, pembiaran yang saya lakukan, pencapaian yang saya akui maupun tidak akui. Bahkan ada pencapaian yang saya sesali, karena mungkin di belakang hari baru saya tahu itu pencapaian yang salah. Lalu tadi Mbok Cok tambahkan tentang pemadaman. Setelah padamlah, lalu kita boleh bersiap untuk bangkit. Setidaknya bangkit dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri. Karena pada akhirnya hanya kita yang bisa menolong diri kita. Self-love mulat sarire sebagai self-help. Sehingga ada self-talk yang ingin saya bagi sebagai penutup. Kutolong diriku untuk menolong mereka yang telah menolongku. Jadi saya banyak ditolong oleh orang-orang dan bahkan di antara mereka sudah tidak ada cara lain kecuali saya menolong diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang saya bagi hari ini bisa mengingatkan kita semua bahwa kita adalah makhluk yang diberkati, keberkatan yang luar biasa. Mudah-mudahan indah, seindah trilogi Jirah, mudah-mudahan mencapai apa yang kita capai. Mudah-mudahan bertemu dan sampai jumpa. Tetap ingat baca trilogi Jirah. Jadi itu penutup dari saya tutup dengan Paramesanti Om. Dahat suksema Citra. Oke, selamat sama Mbak Jero. Ya, terima kasih untuk closing statement-nya, luar biasa. Saya sudah merasa sudah ditolong ya dengan bertemu dan mendengarkan Mbak Jero tadi. Saya juga sudah merasa ditolong dan mendapatkan banyak hal yang baru. Oke, closing statement selanjutnya dari Mbak Sonia. Silakan Mbak Sonia. Oke, saya membawakan mindfulness ya. Harus lantang, son. Karena tadi membawakan mindfulness, maka saya konsep mindfulness itu adalah being mindful allows you to be taking yourself to growing self. Ya, being mindful allows you to never stop learning. Jadilah murid utama seperti Karung yang tak pernah berhenti belajar, yang tak pernah puas untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya tidak pernah ada tanda titik dalam belajar, selalu ada koma. Gitu. Dah, itu aja. Nggak bisa panjang. Makasih. Makasih Bu Jero Jemiwi, Bu Cok, Citra, semua audiens. Hari ini saya belajar banyak, menjadi murid baru, belum murid utama. Mudah-mudahan terus ada kesempatan belajar. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih banyak Mbak Sonia yang sudah juga mengisi cangkir saya yang sudah kosong sebenarnya dengan hal yang baru. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak pada semua teman-teman yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini ya, sudah sampai hampir malam ini. Baik, diskusi kita sangat hangat. Saya juga berharap, saya tidak akan menyimpulkan apapun dari diskusi hari ini. Saya berharap akan muncul lagi diskusi-diskusi yang lebih hangat lagi dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa lagi untuk membahas trilogi Jirah. Tadi sudah diberikan sedikit bocoran bahwa akan ada, saya dan Bu Jero Jemiwi sangat berbahagia ya, Jenanah Hajrahnya akan ada lagi dan diberikan porsi yang lebih besar lagi. Kami akan menunggu dengan menantinya dengan senang hati. Izinkan saya mengutip bagian 36 dari Manggala Kalki pada bagian yang saya anggap saya favorit saya.
Seperti mencari api pada matahari, menemukan rembulan mekar pada puncak hangatnya, tapi begitu banyak yang mengaduk samudera hanya untuk sebulir embun. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui cerita ataupun jalan cerita bagaimana tokoh-tokoh dalam trilogi Jirah ini yang memang seperti yang kami perbincangkan tadi selama 2 jam, sangat seru dan sangat berwarna, silahkan dibaca dan dipesan langsung trilogi Jirah. Tadi sudah diberikan kontaknya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Saya tutup dengan para Santi, Om Santi, 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 Om Matur semua semuanya. Saya kembalikan ke